Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili, mahasiswi Ilmu Politik Universitas Syakwala. Ingin menyampaikan sedikit materi tentang sejarah dan sistem politik di Indonesia. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, sistem adalah komponen atau unsur yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu politik, adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sistem politik menurut Almond adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi interaksi dan adaptasinya. Sedangkan menurut Robert Law, sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola hubungan yang tetap luas. Sistem politik menurut Insinyur Soekarno adalah sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dan negara. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, dan upaya pengambilan keputusan. Subsistem politik ada 4. Yang pertama, sistem kepartaian. Yang kedua, sistem pemilihan umum. Yang ketiga, sistem budaya politik. Dan yang keempat, sistem peradaban politik lainnya. Prinsip sistem politik demokrasi ada 6. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, yaitu adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, negara berdasarkan atas hukum. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan konstitusi. Yang keempat, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Yang kelima, pemilu yang bebas. Yang keenam, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Sistem politik yang pernah dianut di Indonesia. Yang pertama, sistem kerajaan. Sistem ini dikenal dengan masa prakolonial. Sistem pemerintahannya hanya ada di daerah itu saja. Agama yang dianut ada Islam, Hindu, Buddha, menggunakan garis kepemimpinan dari garis keturunan dan vertikal. Sistem politik yang pernah dianut di Indonesia yang kedua adalah masa kolonial. Pada masa ini membawa banyak perubahan dalam politik Indonesia. Kapabilitas kepemimpinan diganti bangsa asing dan tidak lagi menjalani sistem vertikal seperti masa kerajaan. Bangsa Indonesia mulai belajar atau mengadopsi budaya dari luar. Sistem politik yang pernah dianut di Indonesia yang ketiga yaitu demokrasi liberal. Pada demokrasi yang bebas, aparat negara sudah mulai loyal kepada bawahannya, memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara atau pejabat negara. Sistem politik yang pernah dianut di Indonesia yang keempat adalah masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini mulai berlaku atau kembalinya batasan-batasan yang dibuat oleh negara. Semua hal mulai dikuasai pemerintah dan militer. Ini terjadi pada masa Soeharto. Sistem politik yang pernah dianut di Indonesia yang kelima yaitu demokrasi Pancasila. Mulai terjadi banyak perubahan dari berbagai aspek, terutama masyarakat mulai didengar oleh negara. Demokrasi Pancasila lebih baik dari demokrasi terpimpin, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Alasan menganut sistem Pancasila. Yang pertama,
menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang kedua, negara yang berketuhanan. Dan yang ketiga, negara yang berkeadilan. Hak warga negara di bidang politik. Yang pertama, hak untuk dipilih menjadi eksekutif dan anggota legislatif. Yang kedua, hak untuk memilih eksekutif dan anggota legislatif. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, hak untuk berorganisasi. Yang kelima, hak untuk tidak memilih. Dan yang terakhir, hak untuk mendirikan partai politik. Kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilu. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, berkewajiban mengikuti politik praktis. Dan yang terakhir, berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melakukan pelanggaran. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang materi sejarah dan sistem politik di Indonesia. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya menjadi itu dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.